Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Salam, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Oracle Jawa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini aku mencoba untuk membaca untuk kalian para Rabu Pon ya, di bulan September. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kalian di bulan September ini? Kita langsung shuffle kartunya. Kita lihat energinya. Kita buka semua ya. Baik itu di kehidupan, keuangan, karir, asmara, dan terakhir pesan semesta. Kita buka dulu semuanya. Untuk kehidupan kalian, lalu di baris kedua untuk keuangan dan karir, dan di baris ketiga untuk asmara yang single dan berpasangan. Rabu Pon, untuk kehidupan kalian, kamu itu punya potensi jadi pribadi yang visioner. Kamu itu bisa jadi leadership dan bisa mengendalikan arah hidup kamu. Ini mungkin kamu itu sebenarnya punya api besar untuk memimpin diri sendiri maupun orang lain ya. Ini tanda sebetulnya ya, ada luka batin, ada kekecewaan yang membekas, bisa dari hubungan, asmara, pertemanan, atau pengalaman pahit yang bikin kamu itu lebih hati-hati di bulan September ini. Di sini ada perubahan yang cukup cepat yang datang ya. Ada sesuatu yang stuck tapi gerak maju ya. Kayak tiba-tiba ada kabar baik, ada kesempatan, ada kejadian yang bikin hidup kamu itu melonjak drastis ya, dan akhirnya memaksa kamu itu buat gerak maju ya, padahal sebelumnya itu kamu itu kayak lagi ngestak ya. Di sini ada ikatan yang bikin kamu itu terjebak, bisa berupa kebiasaan buruk, rasa takut, overthinking, atau hubungan yang toksik yang susah dilepas ya. Di sini ada anxiety, ada rasa khawatir yang terlalu berlebih, atau kamu itu kayak sering kepikiran sesuatu yang sebetulnya itu cuma perasaan kamu aja di malam hari ya. Dan pikiran kamu itu sering jadi lawan terbesar dalam kehidupan kamu. Tapi di balik itu semua, kamu tetap fighter. Kamu itu kayak akan berjuang terus gitu loh. Kamu itu nggak gampang jatuh meskipun banyak tekanan. Kamu itu menunjukkan ada keberanian untuk berdiri tegak walaupun situasinya itu kayak melawan. Banyak hal yang sekaligus datang, tapi memang kamu akan coba untuk bertahan ya. Hidup kamu sekarang itu lagi di fase ujian keteguhan ya.
Semesta ini lagi ngedorong kamu buat ngelepas keterikatan, menghadapi luka lama, memanfaatkan energi perubahan, ya. Karena akan ada jalan baru yang kebuka kalau kamu itu berani buat melangkah, ya. Apapun yang bikin kamu stuck itu memang harus kamu lepaskan, dan kamu memang harus tetap jadi pejuang. Kamu punya kekuatan lebih lebih dari yang kamu kira, ya. Jadi meskipun penuh tantangan, energi di bulan September ini bakal lebih kuat, lebih dewasa, lebih pede setelah kamu melewati fase-fase yang terjadi, ya. Dan untuk keuangan, kamu di sini diminta buat hati-hati, ya. Ada potensi kebocoran uang, bisa jadi ini ada pengeluaran kecil yang nggak kerasa, ya. Ada orang di sekitar yang nggak jujur soal uang, ya. Intinya jangan gampang percaya, ya. Selalu dicek detail, segala transaksi, segala kerjasama itu harus kamu teliti, ya. Jangan asal main tanda tangan aja. Di sini ada stabilitas keuangan. Ya, kamu itu kayak bisa mulai kebantu lewat aturan, lewat disiplin, atau bahkan lewat nasihat dari seseorang yang lebih pengalaman. Misalnya kayak orang tua, guru, mentor, ya. Jangan coba-coba buat cari jalan pintas, karena itu akan bikin keuangan kamu itu hancur. Jadi justru disiplin akan membuat kamu aman di bulan September ini soal keuangan. Dan di sini bakal ada kemenangan financial di depan, bisa ada rezeki datang, ya. Mungkin kamu dapat tambahan dari kerja keras kamu, atau ada apresiasi, ada hadiah, ada bonus, ya. Jadi meskipun sempat ada kebocoran, tapi ujungnya kamu itu bakal tetap keluar sebagai orang yang bisa ngatur keuangan dengan baik, ya. Jadi jaga baik-baik, jangan tergoda sama pengeluaran yang nggak perlu. Tapi kalau kamu disiplin, ini akan bikin kestabilan ekonomimu ini jauh lebih baik, gitu loh. Dan untuk karir, kamu itu lagi diarahkan ke pencapaian besar. Ada tanda kalau kamu itu punya kendali penuh atas karirmu, atas bisnismu, ya. Asal kamu fokus dan jangan gampang terdistraksi, ya. Di sini ini ada dorongan kuat buat maju. Tapi di sini kamu diingetin bahwa keseimbangan itu penting banget. Kamu mungkin harus juggling antara dua hal, bisa kerjaan sama tanggung jawab, ya. Atau kamu itu dituntut buat multitasking. Tapi ya memang bakal bikin kamu capek. Tapi kalau kamu bisa selama September ini buat ngatur waktu, ya, kamu bakal dapat sesuatu hal yang di luar ekspektasi kamu, ya. Jadi kalau misalnya perkiraan kamu di bisnis atau di karirmu ini kamu dapat 10, tapi ketika kamu berani buat ngambil keputusan buat ngatur waktu, itu kamu bisa dapat lebih dari 10, ya. Jadi kalau kamu punya energi, semangat, dan keberanian buat nge-explore hal baru di karir, di bisnis, ini ada vibe perjalanan, ada proyek baru, atau bahkan kesempatan di luar zona nyamanmu. Jadi kamu itu lagi masuk ke fase ambisi tinggi. Ada peluang besar buat naik level, tapi ada tantangannya juga, ya. Dan ini balance, ya. Ini seimbang, ya. Jangan sampai energi yang terburu-buru bikin kamu itu kehilangan arah. Jadi kalau kamu itu bisa ngelola ritme, kamu bakal melesat lebih cepat
dan melebihi dari ekspektasi kamu, ya. Jadi keuangan kamu, semesta itu minta kamu hati-hati tapi yakin, karena ujungnya itu kamu tetap bisa menstabilkan lagi, ya. Sedangkan untuk karir, semesta ini ngedorong kamu buat gaspol, ya. Lalu untuk asmara yang single, ini indah banget, ya. Ada potensi hubungan yang harmonis. Mungkin kamu akan ketemu seseorang yang bisa bikin kamu happy, ya. Jadi kamu gak cuma dapet cinta yang manis, tapi ada peluang untuk hubungan jangka panjang, ya. Akan ada kejelasan baru, bisa berupa perasaan yang terungkap, ada orang yang terang-terangan jujur ke kamu, atau memang kamu sendiri yang jadi lebih jelas soal apa yang kamu mau, soal kriteria yang seperti apa yang kamu cari, ya. Dan di sini ada stabilitas dan perayaan. Ini tanda hubungan baru bisa datang dalam bentuk yang cukup serius tapi fun. Jadi di sini itu kamu itu kayak dapet komunitas atau acara yang bikin kamu itu ketemu seseorang yang sesuai. Jadi ada potensi cinta yang baru, yang serius, jelas, bikin happy. Dan kamu bisa menemukan seseorang yang ngeklik banget, terutama lewat lingkup sosial atau pertemanan yang bikin kamu happy, ya. Dan untuk yang berpasangan atau yang sudah menikah, di sini ada konflik, ada perdebatan, mungkin karena ada beda pendapat, atau salah satu di antara kalian ini egonya lagi tinggi, atau masalah komunikasi yang bikin gagal paham, ya. Tapi sebenarnya hubungan ini punya visi ke depan. Kalian itu masih sama-sama mau melangkah, melihat masa depan bersama meskipun ada gesekan. Dan di sini kamu diminta untuk hubungan kalian itu butuh waktu yang gak instan. Jadi kamu harus sabar, harus ngerawat, ya, harus ada kesediaan buat gak buru-buru. Kamu itu lagi diuji lewat perbedaan, tapi masih ada masa depan yang bisa kalian bangun. Dan dengan kesabaran dan usaha bareng, hubungan kalian itu bisa bertahan dan tumbuh lebih kuat. Jadi, baik yang single maupun yang berpasangan, kalian itu sama-sama punya arah yang jelas, ya. Buat yang single punya potensi cinta baru yang serius, yang bahagia. Sedangkan untuk yang berpasangan, butuh kesabaran dan komunikasi supaya bisa melangkah lebih jauh ke arah yang lebih serius lagi, gitu loh. Yang bikin hubungan kalian ini saling membahagiakan satu sama lain. Dan kita lihat untuk pesan semesta. Untuk pesan semestanya, kamu diminta buat mutus pola lama, pikiran lama, ya, pikiran yang udah nggak sehat, ya. Pola pikir yang negatif, overthinking, takut gagal, ngeremehin diri sendiri, itu harus kamu hilangin. Di sini ada lingkaran hubungan toksik dan kebiasaan yang bikin kamu itu ngestak, ya. Ada pola keluarga, pola lingkungan yang terus diwariskan, itu misalnya kayak rasa takut, cara pandang tentang segala hal, cara mengatur segala hal. Kamu itu orang yang bisa jadi titik balik. Kamu itu nggak harus ngulang cerita lama, ya. Kamu itu nggak harus mengikuti pola lama. Kamu itu bisa bikin jalan baru buat kehidupan kamu sendiri. Dan di kehidupan umum, kamu itu lagi diuji sama rasa sakit dan keterikatan. Semesta itu menginginkan kamu bisa keluar dari lingkaran sesuatu hal yang udah nggak baik, ya. Dan di sini jangan ngulangi pola yang nggak baik itu, gitu loh. Kamu harus bisa memutus rantai, ya. Kamu itu bebas buat menciptakan cerita baru, dan kamu itu bisa memilih jalan yang lebih sehat, lebih indah, dan penuh cinta. Oke, Rabu Pon, sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.